masih adakah kesempatan? Atau hanya sebuah gurauan belaka? Gelap gulita semua teratur dengan baik. Teman mulai merayu, memberi kasih hati. Mulai gugup ketakutan dengan keringat dingin. Apakah romantic phobia masih ada dirinya? Halo penonton setia podcast Sabi, kembali lagi di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Nah, kemarin kita udah bahas tentang warteg sehat, ekonomi kuat. Dan untuk topik kali ini cukup berbeda, dan mungkin bukan cukup berbeda lagi ya, tapi sangat berbeda dari topik hari Selasa lalu. Dan kali ini kita akan membahas something related with entertainment. One of it ada film, music, arts, dan yang kita bahas hari ini adalah music. So what kind of music is that? Dan apa yang kita bahas, langsung aja teman-teman nonton sampai akhir tentunya podcast Sabi. Dan kali ini kita akan bahas, the title is Masa Depan Music Anti-Mainstream, atau bisa dibilang juga music indie. Dan hari ini sudah hadir langsung di studio Sabi, yaitu one of member of indie band. Dan I will introduce him to you all. So please welcome Zidane, atau bisa dipanggil Dane, dari The Simple Music. Hello. Hello. Apa kabar nih? Very nice. Very nice. Thank you so much for coming. So, kesibukannya kali ini ngapain? Kesibukan The Simple Music lately? Oke, sekarang sih kami lagi sibuk untuk membenahi akan rilisnya album pertama kami. Really? Ya, full album atau mini album? Full album. Full album? Ya, full album. Berarti ada berapa lagu tuh? Mungkin 12. 12? Ya, kemungkinan bisa jadi. Wow. So buat teman-teman yang gak tahu ya, berarti Dani ini adalah dari band music The Simple Music namanya ya. Yes. Boleh diceritain gak establishnya kapan? Terus what kind of music that you guys put out to the world? Dan everything? Sebenarnya kita tuh udah ngeband itu dari SMP sebenarnya. Sekarang SMA atau kuliah nih? Udah kuliah. Oke, udah lama berarti ya? Lumayan, tapi ya kalau saya dibilang The Simple Music ya, mungkin sekitaran 2019 kali ya kita udah mulai produce lagu kita sendiri gitu, dan bisa didistribusikan ke halayak. Ya mungkin bisa dibilang 2019 kali ya kita mulai serius. Oke, berarti 2019 tuh taking the band very seriously ya. Yes. Nah, what's the story itu behind namanya The Simple Music? Terus what kind of music, songs, kayak I know kalau misalnya indie itu tuh bukan genre ya, tapi suatu culture I guess. Sebenarnya itu mungkin ya culture ya, tapi menurut gue sih indie ya. Kalau indie bisa dibilang tidak ada batasan gitu. Para musisinya itu diberi ruang sendiri gitu. Jadi bebas tuh ngapain aja. Lebih ke situnya harafiah indie ya, bukan menjurus ke genre gitu. Sekarang kan banyak tuh ya kayak gitu kan. Iya, kan jadi orang tuh salah persepsi kadang mikirnya indie adalah suatu genre, padahal it's all about tadi kebebasan. Betul. Berarti indie pun bisa mengambil banyak genre gitu ya. Iya, bukan banyak lagi, emang semuanya bisa semua genre emang bisa. Nah, kalau The Simple Music fokusnya di mana tuh? Sebenarnya kita ngangkat tema like 50s. The 50s. Like 50 and era-era Beatles lah ya, rock and roll gitu ya. Oke. Ya mungkin agak-agak ketuaan untuk kita yang masih muda. Enggak juga sih. Tapi itu keren juga sih. Nah, itu juga yang bikin menarik nih. Kalau sekarang kan hype-nya adalah pop culture. Lebih ke
trennya sekarang hip hop ya. Kayak Iya, misalnya banget, ke R&B-an kayak Ariana Grande aja used to be like pop music karena hip hop lagi happening. Yes. Jadinya ngambil apa glimpse of like hip hop on it. Nah, kenapa kamu sendiri ngambilnya 50s and like culture dari tema itu tuh waktu kayak The Beatles, rock and roll zaman itu kenapa? Pada akhirnya jadi tantangan diri sendiri. Awalnya kami tuh dengerin lagu yang sama gitu. Tadinya sih emang kayak udah ngeband biasa aja gitu, yang ya udah gitu top 40-an kita sikat gitu, ibaratkan apa yang terjadi sekarang ya udah kita cover gitu. Tapi kita nemuin spesialnya nih di era-era itu ternyata loh, progresif yang wah nantang nih, main musiknya jadi ini gimana ya caranya menciptakan sound yang seperti itu di era sekarang gitu. Oke. Itu kan it's all about kemasan gitu, ya kan, mengemasinya mulai dari musik, ntar ngerembet ke fashion kita jadinya. Jadi ya budaya baru lah untuk kita ya. Ya, dan itu menjadi identitas unik dari The Simple Music itu sendiri. Tanpa disadari iya. Oke, jadi kalau misalnya kan banyak banget band di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, nasional pun, jadi di situ bisa punya identitas baru dan kalau kita ngomongin tentang this kind of fashion, this kind of music, oh ini The Simple Music kayak gitu. Iya. Oke, cool. I like the idea of it dan I think it's very creative and very apa ya, meskipun taking an old culture but it's very new how to make that. Gimana kamu, kan itu di 50s tuh, tapi bagaimana kamu bisa memastikan bahwa itu fit ke generasi yang sekarang? Sebenarnya kalau sih kayak gitu semua ada pasarnya sih ya. Awalnya kita ragu, apalagi di era sekarang ya semua musik itu emang menurut gue balik lagi ya, menurut gue eranya sekarang itu adalah eranya para soloist. Iya, di Indonesia especially di Indonesia gitu. Pada akhirnya kita jadi ngelawan arus nih, gimana ya gini segala macam. Tapi kalau dijalanin, oh ternyata ada loh pasarnya, ternyata ada yang suka, ternyata ada yang terinfluence juga nih. Walaupun emang dari stylean doang nih, orang lihat ih anjir keren juga ya, siapa nih orang gak jelas nih pakai celana cutbray atau segala. Jadi kayak oh ya ada, ternyata emang ada pasarnya sih gitu. Oke, keren. Dan tadi you have mention juga bahwa The Simple Music itu produce musik sendiri. Nah, kepo juga sih kita, what is the process behind it look like, dan kayak misalnya dari mulainya dari awal, dari recording sampai, karena indie sendiri adalah dimana kalian semuanya sendiri ya, dari produksi sampai promotion sendiri. Nah tuh gimana tuh sistemnya? Itu banyak ya sebenarnya yang seru ya, misalkan kalau misalnya dari recording lah, angkat aja single terakhir kita tuh yang judulnya Selektif. Itu tuh recording terlama tuh itu 12 jam satu lagu doang gitu. Untuk mencapai sound yang kayak gitu. Soalnya nggak kekejar nih, gimana ya, diakalin lagi. Terus kalau misalnya di kreatif, karena kita ada timnya juga nih, ada yang bantuin kan, kayak dari fotografi, terus tim kreatif untuk membuat artwork segala macam itu udah disiapin dan emang udah terkonsep lah ibaratkan. Jadi ya seru-seru aja sih ternyata ya, walaupun capek gitu. Iya, tapi kalau passion ya udah gitu ya. It makes you happy. Mungkin ya, nggak kerasa aja gitu. Oh berarti recordingnya sendiri 12 jam. Iya, yang terakhir. And also kayak cover desainnya semua all by yourself ya. I mean timnya tuh kamu sendiri yang hire. Yes. Oh wow. Itu sih yang gue pengen penasaran. Di mana orang-orang di sekarang tuh pengennya record label. Emang sekarang udah gimana ya? Nggak memungkiri bahwa indie music, indie band juga bisa terkenal juga karena kan banyak platform seperti Spotify, YouTube gitu. Nah, apa yang bikin kamu kayak oke, gue memutuskan go indie nih, nggak mau ikut entertainment or ikut label, kayak why? Karena pada akhirnya kalau di zaman sekarang ya, ternyata sebebas itu lagi untuk memasarin sesuatu produk gitu. Ya kan? Ya mungkin saat itu major label pada intinya mereka yang menyebarkan band tersebut gitu ya kan, bisa ada nama gitu band tersebut. Pada akhirnya sosial media balik lagi. Cool. Ya, the magic of social media itu menurut gue kayak ini bisa nih diinin sendiri. Bahkan jadi kayak banyak ruang untuk itu kan, untuk ngerjain kotak-katik. Ini kayaknya enak nih buat dibikin iklan kayak gini. Ini kayaknya enak nih kalau untuk ditaruh ya let's say
TikTok lah atau segala macam, gimana ya konsepnya segala macam. Jadi kayak gregetan sendiri gitu anak-anak. Malah nggak ada bosan ya? Malah nggak ada bosan dan the profit is all yours. Betul. Oke, tadi kita ngomongin produksi nih. Dari pasti ada praproduksi, secara produksi sampai pasca ya. Dari recording sampai promotion. Which one is yang paling susah? The hardest part of it itu yang mana? Dan the easiest part juga. Wow, nggak ada yang easy sebenarnya. Nggak ada easy, semuanya hard. Iya kalau misalnya ditakarin iya. Tapi nggak kerasa kayak menjadi suatu kesulitan juga karena emang kita enjoy juga kali ya. Mungkin kalau misalnya dibilang yang paling hard itu ya itu recording, karena kita baik lagi karena kita indie itu, kita kan harus memprepare semuanya itu sendiri. Begitu pula dengan budget. Oh iya, that's the hardest part, the most tricky. Iya, bagaimana lu manajemen duit band lu yang segini, ya itu emang harus benar-benar ya udah bisa nih hari ini gitu. Makanya ya terjadilah itu 12 jam recording. Oke. This is maybe lumayan sensitive question ya. Cuma aku penasaran sebenarnya kayak bagaimana suatu band itu memulai, kayak aku tahu nih pasti recording it takes money, promotion juga. Nah, kalian kan juga masih kuliah ya, anak-anak kuliah. Kayak bagaimana kayak you guys gather the budgeting dan juga modal dari awal. Kalau misalnya record label kan di invest to you. Nah, sedangkan kalau ini band like you need to have everything all by yourself. Nah, itu buat kamu gimana? Kalau anak-anak sih satinya adalah bekerja masing-masing. Oke. Pada akhirnya uang kekumpul nih, oh ya kita udah ini segala macam, udah budgeting, oh kita harus butuh sekian gitu misalkan gitu. Ya udah tuh pada ini gue ada segini. Oh jadi dari band members ya? Iya, jadi nggak ada yang dipaksakan, soalnya memang ya beberapa kali lah ada panggungan yang ada juga nggak dibayar gitu ya kan. Iya baik lagi ya kolektifan lah. Kalau misalnya di skena-skena kayak misalkan di underground gigs, yang gimana caranya kita memasarkan nama kita, ya otomatis kita harus ngikutin itu dulu kan. Kolektifan band-band kecil yang sebenarnya keren lagi nih bandnya gitu. Kita jadi kayak ada ruangnya juga nih untuk band-band kecil kalau misalnya ngikutin skena-skena yang underground gitu. Oke, berarti kamu tampil ya di underground gigs like that. Oh itu penasaran juga sih kayak gigs, apalagi kalian pasti bilang tadi punya marketnya sendiri, punya orang yang suka sendiri. Typical event seperti apa sih yang kamu tampil? Kayak kamu selektif nggak? Atau gue cuma pengen tampil di this kind of music festival or kayak gimana itu? How do you do that? Kalau selektif enggak lah, ya? Kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya biasanya gimana nih? Mungkin kayak kita tuh sekarang kayak ngelihat, oh ini yang kita banget gak sih? Soalnya kan di event tersebut audiensnya mempengaruhi kan. Takutnya kita yang salah nih kalau kita masuk ya kan, ibaratnya seperti itu gitu. Kalau misalnya ntar kita salah masuk, jadinya malah apa nih band apa nih gitu. Oh jadi ngeliat itu juga ya. Oh ini what kind of event, kira-kira musik kita fit nggak di sini? Pada akhirnya ya a good performance aja sih. Oke, biasanya dalam 1 bulan ini berapa kali tampil biasanya kalau The Simple Music? Bisa berkali-kali ya? Untuk bulan ini aja kita recap ya. Iya. Ya seminggu sekali ada. Seminggu sekali adalah at least ya. At least. Iya. Oke, cool. Tadi kita udah bahas banyak dari gigs sampai production music dan kita pengen tahu nih tentang promotionnya itu sendiri. Nah, tadi gue udah bilang kan kayak ada Spotify, YouTube. Bagaimana sih cara The Simple Music memaksimalkan itu promosi di sosial media? Secara kan sosial media tuh kalau buat indie band kayaknya senjata utama ya untuk promosi. Kayak do you guys hire like PR strategist atau gimana nih untuk memaksimalkan itu? Nah, untungnya kita itu emang anak-anak di balik itunya udah ada tugasnya masing-masing gitu. Bahkan bahkan sebelum kita ke depannya nggak tahu jadi apa, tapi itu kita udah punya tim yang gue mau jadi gue bisa nih ngurusin marketing ini as a manager gitu misalkan, kayak gue mau dong bantu ini ya, teman-teman dekat juga sih sebenarnya tim-timnya gitu. Jadi kayak udah gerak aja bandnya, jadinya kayak nggak usah pikir-pikir gue harus mikirin marketing juga segala. Karena emang udah ada teman-teman yang inisiatif untuk oh ini kita marketing kita masarin ini lewat ini. Udah ada semua tuh, jadi
Udah paket lengkap ya. Iya. Dan multitasking secara main band dan juga punya kayak sebagai PR analyst, PR strategist. Iya bener. Itu tuh terkadang beruntungnya saya. Oke, cool. Nah, kalau kita ngomongin tentang musik ya dan juga kayak band itu pasti kita nggak bisa dilepasin sama fanbase. Nah, gitu ya. Dan mungkin The Simple Music karena masih baru juga memulainya dari 2019, masih a long way to go. Tapi bagaimana sih cara The Simple Music gitu kayak menggait fans dan juga kayak misalnya mengelolanya jadi musik kedepannya tuh bisa berkelanjutan dan bisa reach like wider audiences. Pada intinya kita sendiri sih yang menciptakan itu, performance gitu. Balik lagi gimana caranya ngegayat atensi orang ya dengan cara bagaimana kita memainkannya itu berbeda gitu. Ya kan? Ya let's say ya yang sering gue lakuin aja gitu. Ya atraksi panggung yang gimana tuh? Yang main gitar di belakang lah atau apa segala macam. Wow, kayak kan gitar hero yang iya. Padahal bisa juga enggak, yang penting gaya dulu aja. Yang penting orang lihat ini keren nih gitu. I like that confidence. Confidence. Dan I think perlu banget sih kayak gitu. Jadi untuk mengawali ya bahwa ini beda banget dan I can do like hard stuff you guys. Iya. Setidaknya lu ada yang suka gitu setelan kita walaupun lu nggak suka lagu kita. Iya, oh my gosh. Dan dari sini aja bisa ngeliat ya dari outfitnya Dani udah nih beda banget ya, udah kayak bisa memberikan satu distinct identity untuk you and your band. Secara tidak langsung ya. Dan aku cek nih di YouTube The Simple Music udah ada 3 lagu ya. Ada Romantic Phobia, Lost Boy sama Selective. Actually my favorite is Lost Boy. It's very nice song. Itu single pertama. Iya. Nah, can you like tell me the writing process, inspirasi behind it? Actually I really love Lost Boy. Kalau misalnya dari lirik sebenarnya gue sendiri yang nulis. Oh wow. Pada dasarnya gue cemen sih sebenarnya nulis lirik ya kan. Nggak jauh-jauh tuh dari galau tuh. Happy sad song and rock and roll anak-anak bilang gitu. Pengen dong tahu cerita behind it kayak mungkin kalau ada namanya boleh disensor atau inisial gitu kan. Saat itu ada drummer kita sedang merasakan hal tersebut, jadi gue tuh kayak ngelihat dia, oh ya udah gue ceritain aja, oh gini dia lagi kayak gini kalau lagi galau segala macam. Itu terciptanya Lost Boy gitu. Ya kayak nulis lirik, ya udah apa yang gue rasain aja sih sebenarnya pada intinya. Itu full English ya? Ya. Full English song, which it's really good. Like when I listen to that for the first time, kayak wow, yeah. I hope this band will go big gitu. Amin. Dan itu tadi kan kalau Lost Boy inspirasinya adalah your drummer. Nah, berarti in general nih, inspirasi songwriting kamu tuh berarti dari environment atau dari the music that you listen to or the movies that you watch. Mainly, generally, inspirasi songwriting kamu tuh dari mana? Sebenarnya banyak ya, semua mempengaruhi. Tapi yang sudah rilis aja, kebanyakan itu based on true story aja gitu sebenarnya ya, kayak males yang kayak harus ngebayangin gimana gitu. Bukan males sih, lebih tepatnya kayak nggak nyampe gitu. Pada akhirnya kayak ada objek, ya udah gue ceritain aja lah gitu. Entah diri sendiri atau orang lah segala macam, siapa aja udah gue ceritain aja lah gimana. The songwriting proses sendiri kayak lu nunggu kayak ini gue harus nunggu kayak me time, kayak midnight or like nggak partikular, ya udah kalau gue pengen nulis. Iya, lagi kayak gitu ya? Lagi iya, nggak ada tuh me time. Jadi kayak gak ada gue harus mojok mikir, but it's not like that for you. Iya, makanya sekarang lagi mandek karena lagi malas aja nulis. Belum ada mukjizat. Iya, lebih ke situnya. Oke. Nah, gini nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang music indie, itu pasti orang-orang awam ya, kayak orang-orang Indonesia secara umumnya nih, kayak I used to have this kind of thoughts as well. Kayak buat orang-orang yang kayak senja apa gitu sih, kayak yang pick me, yang beda, yang pengennya beda dari yang lain. Itu kan stereotype indie music in Indonesia. Pandangan kamu sendiri terhadap itu tuh bagaimana sih, dan sebenarnya tuh kayak gimana? Kayak everyone can enjoy music. Tapi semua orang pernah kayak gitu gak sih? Gak tahu sih, apa gue doang kali. Kalau pernah kayak gitu? Kayak gue pernah deh. Kayak I wanna be like different gitu. Iya lagi. Gak tahu kali ya, apa gue doang kali ya. Kayak tapi iya sih sebenarnya. Asik. Ketika kita suka satu band dan bandnya nggak ada yang tahu, kayak oh my god I'm cool.
ya kan kayak rasa kayak gitu sih sebenarnya. Tapi gue nggak yang kayak kalau dia terkenal gue kecewa, enggak sih. Aku kayaknya dirasa kayak gitu deh. Ya. Ketika satu band goes famous kayak males deh gitu. Oh iya gitu. Ya sampai sekarang kayak aku udah banyak suka gitu, kayak I feel like I just lost my first love kayak gitu, kayak time to look for another. Iya. Untuk mencari hal yang baru lagi ya. Ya kalau kamu apa sih pandangan kamu terhadap stereotip orang-orang memandang indie music kayak do you agree? Tapi kamu tadi agree bilangnya ya. Kayak sometimes you know when I like kayak underrated band, it makes me cool. Iyalah. Gimana sih merasa eksklusif aja gitu. Oke. Ketika, ini gue ada nih lagu yang pasti lo belum denger gitu. Okay. Gue tuh cenderung kayak gitu tuh, misalkan ada band yang gue dengerin gitu. Dan gue tahu lingkungan gue tuh nggak dengerin itu, misalkan. Wah ini ada yang keren nih, anjir gitu. Ya jadi kayak merasa cool sendiri kan jadinya kan. Tapi lu tipe yang ini nggak? Kalau misalnya cuma gue nih yang tahu, tipe kayak lu harus dengerin ini enak nih. Apa kayak no, I wanna keep it to myself? Enggak, gue justru yang gue pengen dilihat orang. Maksudnya gue menciptakan gue menemukan suatu hal yang baru nih untuk lo nih gitu. Gue pengen kayak gitu tuh soalnya tuh. Oke, semoga teman-teman yang pertama kali discover the simple music and like you guys like instantly fall in love with their music, langsung bisa share ke teman-teman yang lain ya. Kan lo harus dengerin ini gitu. Tapi soalnya gue tipe yang kayak I wanna keep it to myself. Tapi sebenarnya itu kayak merugikan bandnya ya. Iya, terkadang seperti itu. Kalau misalnya yang nonton dia doang. Iya. You know what, kadang jadi fans tuh kan pengen jadi eksklusif ya. Kadang kayak I wanna be like the first fan. Kayak jadi yang idol gue tuh cuma notice gue doang gitu kan. Itu kan pada intinya itu kan. Kan biar dikenal gitu kan. Tapi you know what guys, kayak sebenarnya if your band, your favorite band goes popular, so a good thing ya. Iyalah untuk bandnya. Untuk bandnya. Jadi kayak please don't do that like me. Kayak I wanna change my perspective on this. So ya tadi kamu punya 3 lagu, tadi apa lagi? Selektif. Untuk single pertama Lost Boy, kedua Romantic, ketiga Selektif. Yang ada musik videonya tadi? Romantic Phobia ya. Nah, I wanna show penonton podcast Sabi nih a glimpse of music videonya The Romantic Phobia ya. Karena menurut gue itu sangat estetik dan very vintage ya. Very vintage. Itu syutingnya di Blok M ya? Di Melawai. Oh di Melawai, deket banget ya dari studio podcast Sabi. So you guys check it out, a glimpse of Romantic Phobia music video. Semakin lama menjadi teman, hanya masih adakah kesempatan, atau hanya sebuah gurauan belaka? Gelap gulita semua teratur dengan baik. Teman mulai meraihmu, memberi kasih hati, mulai gugup ketakutan dengan keringat dingin. Apakah romantik phobia masih ada pada diri? Oke, that's it. Oh my god. Wow. That's awesome karena dari filternya sangat ini ya, vintage banget. So, what is the story behind it? Kayak kenapa kok pengen musik video yang seperti itu? Apa karena emang kalian ngambil genre yang the 50s jadi pengen maintain itu to stay on the theme? Karena kita tidak pernah merasakan kalau gue karena gue nggak pernah ngerasain nih band-band yang gue idolakan, gue nggak sempet nonton. Setidaknya gue bring the vibe. Untuk di era-era gue nih, misalkan ya kayak gitu, kayak tadi kita bikin video klip yang menyerupai It Neo gitu. Vibe-nya gini ya, mulai dari grading segala macam konsep. Jadi
dapet lah nih Oke. sedikit-sedikit ya, walaupun emang masih kurang banget tuh. Ya, no, I mean keeps improving Ah. karena baru 2 tahun ya berarti 22 ya 2-3 tahunan Ya, lah. I sekitar think lah. it's nice to have like a music video kalau lu Thank tua you. bisa kayak oh yeah, this is my first music video. Yeah, like syutingnya di sini-sini is a good memory and also good shot as well. Thank you. So dan selanjutnya lagi adalah aku penasaran album baru nih. Full album 12 Wow. lagu. Itu proses record 12 lagu tuh dari tahun berapa? Dari Oh. pandemi atau baru-baru ini aja? No, kalau misalnya 12 lagu ini kita baru ongoing untuk membuat lagu ini sekarang-sekarang ini. Oh ya. Iya. Ya semoga aja kekejar kali kalau setahun ini. Oke. Iya, Gua iya, kadang-kadang iya. juga ragu juga nih gitu. I cannot wait seriously. Nah, itu gimana nih kalau misalnya gue kan pecinta Korea ya. Wah. Nah, kalau di Korea tuh pasti ada konsepnya nih, kayak misalnya satu album kita pengen konsepnya kayak spy atau misalnya konsepnya kayak flowers, flowery, bohemian misalnya kayak gitu. Nah, kalau The Simple Music, do you guys like setiap album punya konsep yang berbeda atau gimana? Pasti kalau misalnya setiap album dengan konsep yang berbeda itu pasti mungkin bisa jadi musik yang berbeda juga. Oh wow. Karena kita pengen yang kayak gue sih pengennya nggak nge-stuck di 50. Coba kita ke 60 gitu. Ibaratnya seperti itu. Wow. Untuk di album ntar ke 70. Ya di era-era itu lah, di era-era mereka yang ibaratkan menimbulkan musik baru lah di era itu. Masalah bagaimana album yang sekarang ya, yang pasti vibe-nya masih sama, vintage juga gitu, musik-musik jadul juga pada isinya gitu. Begitupun konsep artwork segala macam, kita juga pengen ya amin ya kita. Iya, yep. Fingers crossed Yes, for it. rilis kaset gitu. Iya, kayak jadi eksklusif aja gitu. Yep. Wishing you the best of luck. Dan tentunya sebenarnya kalau kita ngomongin kan The Simple Music ini ngambil kayak the 50s, 60s, 70s gitu. Dan menurut gue tren di Indonesia sekarang itu kayak balik lagi deh ke 70s. Kayak baru-baru ini kan di TikTok apa itu lagi muncul lagi Utha Likumahua terkenal lagi. Oh iya, Abis lagunya itu Utha ya. dan banyak yang lagu-lagu lama tuh ya thanks to like social media like TikTok Yes. kayak bikin oh ternyata bagus ya. Jadi orang-orang yang belum terleverage dengan musik-musik itu jadi tahu dan ternyata wow it's good. Dan menurut aku you are on the right track gitu loh. Dimana kayak old music is coming back to life and like you're entering it dan memberikan juga old style but also a splash of modern in it. Yes. Pada akhirnya ya itulah penggabungan antara era dulu sama era sekarang gitu. Karena ya menurut gue juga semua itu cuma pengulangan gak sih? Iya, it's always repeating ya. Iya, betul. Even fashion is like that too. Iya, ya mungkin perkembangannya kayak dikit-dikit lo kayak misalkan make ini tapi masih make bajunya itu yang Mix and match, mix and iya match. gitu kan. That's- Ibaratnya gitu. Iya, agree. Yeah. Ya sama aja lah pengulangan juga. Oke, so kalau kita ngomongin musik indie, banyak kan sekarang artis-artis indie, band maupun solois yang Yes. goes popular, kayak misalnya 420, Pamungkas, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku juga nih, even though it's indie, but people starting to realize bahwa oh they have a good music Iya, dan jelas. sangat berkembang Yes. karena juga terima kasih terhadap sosial media. Iya, betul. Nah, apa sih harapan-harapan dan yang kedepannya untuk music indie dan juga the music industry in Indonesia in general? What is your hope, your wishes, your message to it? Menurut gue ya sekarang gak ada harapan yang gede-gede banget karena orang itu sekarang udah aware dengan musik indie gitu. Ya let's say kita lihat Pamungkas lah. Ya orang sekarang udah kayak meninggalkan ya, walaupun dia nggak tahu gitu di balik Iya, itu ada nggak major tahu. label atau Iya. tidaknya ya kan. Jadi mereka itu ya karena balik lagi ya sosial media thanks to. Iya. Jadi orang tuh gampang untuk mencari band-band yang sebenarnya dia indie dan dia juga keren. Nah itu tuh kualitas terkadang sebenarnya nggak perlu major label pun emang band-band itu udah pada keren di Indonesia specifically ya. Iya. Wah banyak banget lagi. Iya, malah yang Apresiasi. zaman sekarang yang hype itu malah yang indie-indie band dan menurut aku jadi di sini adalah the heart of
The idea of indie itu sendiri adalah kekreativitasan kita untuk berkembang, Yes. mencari konsep baru dan juga kebebasan untuk Yes. creating new stuff, new things, different things every day. Yes. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kalau yang ini pasti underrated, I don't think so. Ya, because of social media Yes. and everything kayak makes it equal gitu loh. Ya. Kayak lu punya record label or enggak, you have the same power now actually. Cuma ya gitu, lebih effort aja ya kalau indie band. Benar. Iya, ya ibaratkan ya lo apa sendiri kan. Oke, nggak kerasa we're almost here in 30 minutes nih. Dan ya thank you so much actually. Tapi I have one more question. Oke. Kita ini kan ada di YouTube Sahabat Ganjar ya. Wow, thank you Sahabat Ganjar. Thank you so much juga Dani udah datang karena YouTube Sahabat Ganjar. Apa sih yang Dani tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Pertama gue ngeliat Pak Ganjar itu di Instagram sebenarnya. Dengan campaign-nya dia tentang kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Pada awalnya seperti itu. Dan yang baru gue sadari ternyata dia ternyata aware juga ya sama sosmed gitu. Very aware. Kekinian gitu. Pemimpinnya kekinian. Yes, I agree. Pada akhirnya itu. Dan Pak Ganjar juga suka tahu band-band rock kayak gitu. Oh, iya. He's very he loves music. Oke. Jadi ya, dari itu taunya di Instagram ya. Pasti. Iya. Emang sosial medianya sangat aktif sih. Iya benar. Jadi kalau teman-teman semuanya, if you wanna know more tentang update terbaru berita dari Pak Ganjar, selain bisa follow Instagram Pak Ganjar tentunya, bisa follow langsung di IG dan juga sosial media Sahabat Ganjar, yaitu Instagram ada @sahabatganjar2024, ada di Twitter Sahabat Ganjar, dan ada di Facebook yaitu Ganjar Fans, dan tentunya ada di YouTube yang ada podcast Sabi bersama Dani juga. Itu adalah YouTube-nya Sahabat Ganjar. Itu sih. Okay. That's for our social media. Yes. Dan lu bisa lihat di sini kita ada mock juga and Tumblr and stuff. Nah ini nih keren banget. Pasti The Simple Music punya merchandise nggak? Belum ya? Belum kepikiran ke situnya Belum karena kepikiran emang ya? udah fokus di musik dulu aja. Pasti kedepannya ada merchandise dong. Pasti kalau itu pasti. Nah bisa nih mungkin mau brainstorming ya dari merchandise Sahabat Ganjar, bisa langsung cek di marketplace Sahabat Ganjar, ada di Tokopedia dan Bisa Shopee, tuh. yaitu Sahabat Ganjar. Nah bisa Oke. mungkin bikin mug tulisannya The Simple Music. You know, you keren guys, you will have a lot of fans in the future. I believe kayak gitu. Jadi kayak Amin. wishing the best of luck seriously. Pasti Jadi sekali lagi terima kasih banyak Dani Thank you very sudah datang di podcast Sabi dan juga udah membantu memberikan ilmu dan wawasan tentang ya. indie music and also your band. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih tentang band dari Dani sendiri, bisa follow sosial medianya apa tuh? Kalau Instagram kita ada simplemusic.ob @simplemusic.ob. Kalau misalnya kalian mau dengerin lagu kita di semua platform. Jadi semua platform ada ya. Iya. I'm a YouTube Music user, jadi YouTube Music ada ya. Ada dong. Okay. And I recommend you Lost Boy, but you know what? Thank All the you. 3 songs are really good. Thank you very much. So yeah, that's it. Thank you so much for Ya. coming. Dan untuk seluruh penonton podcast Sabi, kedepannya kita akan ada episode-episode yang nggak kalah seru, nggak kalah informatif, dan tentunya dengan narasumber yang nggak kalah keren juga like Dani. So we'll have more fun in the future as well. Dan tentunya harus selalu stay tune di YouTube Sahabat Ganjar. And that's it for today. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye bye. Teman-teman, karena yang hadir hari ini adalah band The Simple Music, dan yang hadir spesial adalah the vocalist of The Simple Music. Gak afdol, gak lengkap kalau lu gak nyanyi di sini. Oke, boleh. So yeah, and boleh. udah di sini spesial banget with a guitar. We wanna hear from you spesial untuk penonton Sabi. Mau nyanyi apa nih? Bawain Romantic Phobia kali ya. Romantic Phobia. Okay, all the time and place is yours. Oke. Gugur sama harapan, daun pun mulai berjatuhan.
lesu dan murung, semakin lama menjadi teman. Tanda tanya, masih adakah kesempatan, atau hanya sebuah gurauan belaka? Gelap gulita semua teratur dengan baik. Teman mulai merayu, memberi kasih hati. Mulai gugup ketakutan dengan keringat dingin. Apakah romantic phobia masih ada dirinya? Entah apa yang difikirkannya, gagal semua harapan di depan mata. Teman mulai merayu, memberi kasih hati. Mulai gugup ketakutan dengan keringat dingin. Apakah romantic phobia masih ada dirinya? Gelap gulita semua teratur dengan baik. Teman mulai merayu, memberi kasih hati. Mulai gugup ketakutan dengan keringat dingin. Apakah romantic phobia masih ada pada dirinya? From the Simple Music. Wow, thank you so much for Thank you, singing for Sobat us. Ganjar. That's it, Romantic Phobia ya, from the Simple Music. Wow, thank you so much for singing for us. Welcome, thank you very much. Dan teman-teman, if you wanna listen to the full Yes. version, the original version, let's go to their social media platforms, Yeah. Spotify, YouTube, and all the social media. Yeah. So okay, that's it. Thank you you. so much and enjoy. Bye bye. Bye. Okay, cool. Woo.